Oke, cukup. Satu. Dari kesimpulan ini, dalam penelitian ini maka budaya Melayu Riau hanya difokuskan pada 17 adegan karena hanya 17 adegan tersebutlah yang sangat kuat mewakili dari bentuk komunikasi berbasis budaya Melayu Riau dalam film Hikayat Lemari dan Tarian Menuju Barat ini. Dari 17 adegan itu terdapat dilihat bahwa bentuk komunikasi berbasis budaya Melayu yang terkandung pada film ini lebih banyak terdapat pada aspek visual melalui sebuah properti, busana, perilaku, dan lokasi atau tempat yang digunakan oleh tokoh, yaitu 14 adegan, sedangkan bentuk komunikasi berbasis budaya Melayu Riau yang terkandung audio hanya terdapat pada 3 adegan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk komunikasi berbasis budaya Melayu Riau banyak terwakilkan pada aspek visual dalam film Hikayat Lemari dan Tarian Menuju Barat dibandingkan dengan aspek audionya. Sarannya yaitu dalam membuat karya film, para sinias tidak hanya mementingkan faktor keuntungan semata, namun lebih peduli terhadap perkembangan mental masyarakat dalam melestarikan budaya bangsa. Dengan lebih mengefektifkan fungsi film, tidak hanya keuntungan besar berupa materi yang didapatkan oleh produsen film, namun ikut serta dalam proses pelestarian budaya bangsa. Baik. Ini waktunya udah lewat 50% nih. Bisa dikurangi nilainya enggak? Presentasinya terlalu berbelit-belit panjang. Baik, nanti mungkin akan banyak pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Dewan Penguji. Saya mungkin cukup menanyakan 2 saja. Nanti bisa didalami oleh penguji lainnya. Ini kan masalah makna budaya Melayu ya pada film ya. Tapi di sini saya belum mendapat gambaran sebenarnya film Hikayat Lemari dan Tarian Menuju Barat ini termasuk genre film apa? Itu satu. Yang kedua, apakah hasil dari penelitian ini interpretasinya sama enggak dengan yang membuat film ini? 2 itu aja pertanyaan saya. Termasuk genre apakah film ini? Karena kan dalam semesta itu ada genre film kan? Banyak jenis-jenis genre film. Nah, ini film Hikayat Lemari dan Tarian Menuju Barat ini termasuk genre apa? Itu yang pertama. Yang kedua, samakah hasil penelitian ini interpretasinya dengan sutradara atau yang membuat film ini? Ya, 2 itu aja. Silakan. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak. Berdasarkan jenisnya, film ini merupakan film cerita pendek. Cerita pendek. Ya, genrenya itu Belum ada ya dijelaskan dalam ini ya. Nah, pada itu penting. Jenisnya cerita pendek, genre apa sebenarnya film ini. Nanti kita udah membahas film jauh-jauh ternyata kita tidak tahu genrenya genre apa. Belum ada ya? Tidak sempat terpikirkan. Kira-kira apa? Dari semua yang kamu buat tadi itu kira-kira termasuk yang mana? Ini penting nih, dasar ini. Bingung kan? Yang buat aja bingung, apalagi yang baca. Ya, jadi itu penting. Ketika kita menganalisis film, sebenarnya ini film apa yang kita bahas ini sebenarnya? Jenisnya apa, genrenya apa? Yang kedua, pertanyaan saya tadi lah dijawab dulu, nanti mungkin ada jawabannya. Udah sama enggak interpretasi? Kamu kan menginterpretasikan film ini kan dengan makna Melayu kan? Makna budaya Melayu kan? Kira-kira hasil penelitian kamu tuh sama enggak dengan interpretasi yang membuat film? sama, Pak. Apa? Di mana buktinya? Di mana kamu bisa membuktikan itu?
Ada kamu wawancarai Ada wawancara, tapi sutradaranya atau pembuat filmnya? Ada? ketika melakukan analisis ini saya melakukan wawancara bersama sutradara juga. Iya. Jadi yang kamu buat tadi kan ada analisis pesan, musik, Ya, ada kamu apa kan ya, dengan bersama sutradara. dikonfirmasi dengan saudaranya, dan itu memang jawaban dia atau yang di dalam skripsi ini hanya apa kamu aja? Jawaban dia. Jawaban dia ada ya, ada di sini ya. Kamu wawancara ya, siapa namanya? Kori. Ya. Karena Tapi saya tidak menuliskan di sini wawancara dari. loh kenapa? Bukan dia jadi ini informan intinya. Kenapa nggak ditulis? Makanya saya cari tadi mana ini apanya. Padahal itu yang utama loh gitu loh. Supaya hasil kamu itu tidak bukan dianggap hanya mandai-mandai, ya kita konfirmasikan ke yang buat. Tapi saya Oh, wajib lah. Jadi yang kamu wawancara siapa? di sini ada di arsip saya membuat ada dokumentasi bersama sutradara Pak Cika. Ya kamu wawancara betul siapa? Sutradaranya Pak. Sutradaranya ada kamu wawancara, tapi tidak kamu Cuman masukkan ada ke. dokumentasinya saja yang saya masukin di sini. Oh gitu. Nah itu penting itu. Jadi artinya si penelitian kamu itu tidak dianggap hanya apa kamu sendiri aja, interpretasi kamu sendiri, karena tentu yang membuat film lebih tahu gitu. Tapi dengan kamu dalam melakukan penelitian, kamu konfirmasi ke yang buat, nah itu klop dia. Karena kadang-kadang kita memaknai film itu tidak sama dengan yang membuat gitu. Karena yang membuat itulah yang tahu sebenarnya apa maknanya. Jadi kemarin-kemarin ini sudah mulai film-film ini kita batasi. Kenapa? Karena sering tidak dikonfirmasi dengan sutradara atau pembuat film. Jadi dia menginterpretasikan sendiri, belum tentu yang buat film seperti itu. Jadi antara keilmuan dengan yang membuat itu harus kita anukan. Oke ya, saya rasa itu. Jadi itu perlu dimasukkan nanti untuk memperkuat bahwa kamu memang wawancarai dia. Yang kedua, genre tadi tolong dicari. Ya, saya rasa cukup dari saya. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan. Siapa dulu? Pak Artis? Pak Ade? Asal jangan duet aja lah ngujinya. Silakan Pak Ade. Oh, baik, terima kasih. Sebenarnya duet ini biasa Pak Artis. Tapi masa-masa masih. Baik, terima kasih kepada Ketua Penguji telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan uji lah ya, bertanya kepada peserta ujian. Atau orang tuanya mengharapkan jadi Kori. Apa keluar Korea? Baik, Kori ya. Kori judulnya adalah makna budaya Melayu. Kata kuncinya makna budaya Melayu, bukan komunikasi berbasis Melayu. Ya. Karena saya dari tadi mau menangkap itu dari apa yang kamu sampaikan, tapi kamu selalu berbicara komunikasi Melayu. berbasis Melayu itu ya, terakhir itu yang apa namanya, yang ditekankan terus. Tapi maknanya itu nggak dapat sama saya. Saya mau kamu nerangkan kenapa bolu kemojo itu ditampilkan, apa maknanya. Nah, seharusnya itu yang kamu hadirkan tadi. Maknanya. Oh ternyata kenapa enggak ini ya? Contohnya yang saya tangkap, kenapa enggak apa namanya enggak Bika Ambon ya? Kenapa untuk Komodo itu kan ada makna di sana. Apa maknanya? Seharusnya itu bukan komunikasi berbasis Melayu yang harus dimunculkan kalau kamu berbicara tentang semiotik. Baik, kata kuncinya adalah makna budaya Melayu. Ya, jadi kamu sebenarnya mencari apa sih maknanya setiap adegan-adegan yang kamu identifikasi itu adalah sebagai dari kegiatan atau budaya-budaya Melayu, baik secara materi maupun non materi. Nah, kemudian langsung saja tadi saya waktunya tidak panjang kan Pak Yantos? Karena Pak waktunya paling 5 menit atau 10 menit lah ya. Sepuasnya. Oh sepuasnya. Kalau penguji boleh sepuas. Yang pertama ini berangkat dulu ya dari yang
sederhana seperti pertanyaan baik. Kenapa film ini yang kamu angkat? Ini pembuka ya, pembuka jalan untuk saya mengetahui apa sih makna budaya Melayu sama Ori ini. Itu yang pertama. Apa makna? Kenapa film ini yang mau dieksplor budaya Melayu ini? Di sini saya tertarik untuk memilih film ini karena saya belum menemukan penelitian yang menganalisis standar yang mengkaji film ini. Bukan itu maksud saya. Kenapa judul film ini? Karena enggak ada film-film yang lain yang banyak budaya Melayunya. Maksud saya. Kenapa judul film ini? Film ini kayak Lemari dan Tarian Menuju Barat. Bukan enggak ada yang mengisinya, tapi kenapa judul ini? Kenapa enggak film yang lain? Kalau saya banding, kenapa enggak film-film yang lain? Memang enggak ada film lain tentang budaya Melayu, ada? Ada Pak, tapi yang menjadi daya tarik dari film ini adalah selain budayanya, komunitas film di sini juga ikut berperan dalam melestarikan budayanya Pak. Maka saya tertarik di situ. Oke. Nah, filmnya tadi sudah disampaikan oleh pengunjung satu, kamu Pak tahu genrenya apa, durasinya berapa? 10 menit, 10 menit, 4. lebih 11 menit. Nah, kemudian di konsep operasional itu, coba lihat ya. Oh jangan, di penegasan istilah dulu. Yang kamu jelaskan itu kan ada budaya Melayu. Saya sebenarnya mau mengejar itu. Tapi yang dimaksud dengan budaya Melayu itu apa sebenarnya dalam penelitian kamu ini? Kamu jelaskan enggak apa itu budaya Melayu? Masih di sini Pak. Apa? Ada di halaman 7. 7. Istilah tadi. Iya, apa? Budaya Melayu merupakan salah satu budaya yang ada di Indonesia yang dikenal sebagai negara Melayu. Itu kan sebagai salah satu budaya Melayu, itu budaya sebagai salah satu. Tapi yang budaya Melayu itu sendiri konsepnya apa? Definisi budaya Melayu. Tapi kalau kamu bilang budaya Melayu, ya budaya Minang salah satu budaya kayak gitu, gitu ya. Itu bukan menegaskan istilah berarti. Tapi kamu menginformasikan kepada penguji ataupun pembaca, ya budaya Melayu itu termasuk salah satu budaya Indonesia, iya. Tapi yang dimaksud dengan budaya Melayu itu sendiri apa? Yang namanya budaya kan apa? Kamu kan belum jelaskan juga budaya itu apa, budaya Melayu apa. Itu yang harus kamu dudukkan dulu. Ada nggak kamu jelaskan itu? Di penegasan istilah. Di penegasan istilah jelas nggak ada ya, berarti ya. Ada di konsep ada nggak di teori? Teori Apa yang dimaksud dengan budaya Melayu? Kalau enggak kamu ya paling akhirnya sama dengan Pak Yanto tadi, terjebak dengan ya hal-hal yang ini kamu hanya mengidentifikasi kamu nanti jadinya. Ini loh budaya-budaya Melayu, materinya ini ya kan. Kemudian kamu tanya katanya yang sutradara yang dimasukkan Pak Yanto saya, mana itu yang penting sebenarnya. Ada nggak kamu jelaskan di apa? Di ininya, di konsep teori berbicara tentang budaya Melayu itu sendiri apa? Kamu orang Melayu, boleh enggak? Kalau ada tapi berarti enggak 100% ya. Melayu hanyut berarti. Posisinya. Melayu hanyut berarti kan pakai tapi kan. Kalau ada tapinya enggak ada yakin kamu kan? Tapi ya kesunat kalau Apa bendanya budaya Melayu itu? Tanpa itu gimana kita meneliti? Bukan sebagai salah satu budaya ya betul. Apa bendanya? Terdiri dari apa? nilai utama dari budaya Melayu adalah adat istiadatnya Pak. Enggak, maksud saya itu enggak. Yang kamu jelaskan budaya Melayu adalah kebiasaan-kebiasaan atau Konsepnya. ini, ya itu yang harus Konsep. duduknya Kori. Jadi kan maksudnya budaya Melayu itu mungkin kebiasaan-kebiasaan Nah. atau peninggalan-peninggalan Nih. sejarah, itu yang maksud atau saya. di bahasanya, atau di tradisi. apanya gitu. Nanti baru turunannya apa di Ya, situ? turunannya apa. Benda. Baca sosiologi lah, kayak antropologi ya. Oke, jadi mungkin menurut saya kamu apa
kemudian karena itu nggak duduk, akhirnya di konsep operasional kan nggak jelas juga. Kamu nggak mana sih, ya kan? Mana sih yang budaya Melayu itu? Kalau kamu jelaskan nanti di apa? Di penegasan istilah budaya Melayu itu kebiasaan-kebiasaan kamu cari itu. Mungkin buku-buku tenas mungkin ada nggak tentang budaya Melayu? Tenas Bisa Fendi banyak orang. Ya kamu tulis itu, jadi kamu gampang ketika kamu menganalisisnya, ini masuk budaya Melayu ini nih, masuk budaya. ini tidak nih, ini budaya Melayu nih, ini tidak. Setelah kamu masukkan itu, baru kamu cari maknanya apa. Terus pertanyaan saya, bagaimana cara kamu, ya kan dari berapa sih 17 ya? Dari 17 itu, kenapa yang 17 itu, kenapa yakin kamu itu budaya Melayu? Kenapa yang 17 itu yakin kamu ini budaya Melayu nih? Apa indikatornya? Itulah ya bahasanya agak kerennya ya. Apa indikatornya? Ini bahasa Pak Artis saya pinjam di masalah ya kan? Saya minum artis. Setuju. Kalau tanya Itu penuju arahnya ke sana. Nah, situ betul. Ini film loh, ini budaya Melayu loh. Apa Apa tanda indikatornya Kori? Paham kan? itu pertanyaan betul saya? budaya Kan ada Melayu. 17 nih Kori ini adegan sin itu. Kenapa aja pilihannya jatuh ke dia berapa sin semuanya? Dia ada 22. 22. Dari 10 menit itu Ada 22 scene tapi ada banyak adegannya. Ya, adegan. 17 adegan. Adegannya ya. Adegan itu kan 17 ya Pak? Adegannya kan 17 yang masuk.